Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Diaprian dari kelas 12 tingkat 1. Perkenalkan, nama saya Raisman Wibowo dari kelas 12 di kampus. Hai, perkenalkan, nama aku Sabrina Indah Putri dari kelas 12 DKP 1. Perkenalkan, nama saya Hafiz Fatur Rahman dari kelas 12 TKP 1. Saya berasal dari kelompok Bebek Terbang. Pemilihan Presiden 2024 terlalu terdiri dari 3 paslon, yakni paslon 1 ada Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Misi yang diusung meliputi 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memperkuat sektor UMKM dan ekonomi digital. 3. Memperkuat sistem demokrasi dan penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Dan 5. Meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional melalui diplomasi yang aktif dan konstruktif. Makna dari visi dan misi tersebut adalah komitmen pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan makmur dengan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong inovasi di berbagai sektor. Mereka menekankan pentingnya pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi, kerakyatan, penegakan hukum yang adil, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan peran aktif Indonesia di dunia internasional. 2004 sedangkan dari sisi konstitusi Asta Cita Subianto dengan Gibran Rapor Kopi Ideologi Pancasila bersama Indonesia Hak Asasi Manusia Indonesia memantapkan sistem pertahanan kewarganegaraan Asta Cita pertama melalui swasembada pangan, demokrasi, air, dan hak asasi manusia. Kedua, memantapkan sistem pertahanan kewarganegaraan, meningkatkan lapangan kerja yang besar melalui mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Ketiga, meningkatkan lapangan kerja sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan memperkuat pembangunan dan penyandang disabilitas. Kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah. 5. Untuk pemerataan hilirisasi dan industrialisasi. Ketujuh, memperkuat reformasi politik. Keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pemberantasan kemiskinan. Kedelapan, ketujuh, memperkuat kelestarian hidup yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama. 8. Mencapai masyarakat penyelarasan hidup yang kemudian dari sisi paslon 3 yang diganjar dan budaya, serta peningkatan toleransi antar menuju Indonesia unggul mencapai mewujudkan negara maritim. Kemudian dari sisi paslon 3 yang diganjar gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menuju Indonesia percepat pembangunan manusia dan negara maritim adil dan berkualitas dengan misi 1. Gerak cepat 3. Mempercepat penguasaan sains dan mempercepat pembangunan manusia Indonesia dan inovasi berkualitas 4. Produktif 4. Pembangunan bagian 3. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi nilai tambah melalui percepatan riset, percepat inovasi berbagai ekonomi 4. Mempercepat pembangunan sistem digital berbasis pengetahuan, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau. 6. Mempercepat pembangunan cepat pelaksanaan demokrasi substantif, mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. 8. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif wujudkan melalui peta dunia baru yang lebih berkeadilan, yang melalui hubungan luar negeri, keamanan yang profesional, dan memperkuat pertahanan negara. Komisi Pemilihan Umum wujudkan peta dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri dan wakil presiden dan memperkuat pertahanan negara. Komisi Pemilihan Perhitungan KPP kawasan berdasarkan kalkulasi nasional pemilu presiden dan wakil presiden daerah calon negeri posisi teratas dengan perolehan 1.454.640 suara. Pada rapat pleno yang digelar di kantor KPP atas dengan perolehan 1.450.640 suara
Hashim Asyari oleh Ketua Prabowo Gibran memimpin dengan perolehan 1.400.000 di depan para saksi dan bersuara. Di posisi kedua, Hashim Asyari. 3. Prabowo Gibran memimpin dengan Mahfud MD 1.401.140 suara. Di posisi kedua, pasangan nomor urut 3. Untuk pasangan nomor urut 1 dan Mahfud MD mendapatkan suara dan 1.099.233 suara. Hashim untuk pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kemudian memperoleh 99.233 suara. Untuk diketahui, total keseluruhan suara di Bali itu pada saksi 2.700.000. Ia kemudian mengesahkan perolehan data yang sudah disediakan rincian suara. Untuk diketahui, total keseluruhan suara di Bali dan suara tidak sah 2.780.680. Sedangkan dalam data suara sah di seluruh Indonesia, paslon urut 1 dan suara tidak sah 4,95%. Sedangkan paslon kedua dalam data keseluruhan di seluruh Indonesia 2% dan paslon 3 mendapatkan 16,47% suara. Pemilihan Gubernur Pilgub Bali 2024 diikuti oleh dua pasang calon paslon. Kedua paslon tersebut yakni duet Made Mulyawan, Arya Putu Anggreniana, Mulia Mas dan Wayan Koster Nyoman Gil Rasta Koster Gil. Berdasarkan hasil kemudian nomor urut yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Bali, duet Mulia Pas mendapat nomor urut 1 dan duet Koster Gil mendapat nomor urut 2. Kedua pasangan tersebut cagup cawagup Bali itu memperebutkan 3,28 juta suara yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Kedua pasangan cagup cawagup itu memperebutkan 3,28 juta suara yang tercatat dalam daftar pemilih tetap DPP untuk Pilkada 2024. Para pemilih ini tersebar di 9 kabupaten atau kota di Pulau Dewata. Profil Made Mulyawan Arya alias riwayat hidup Made Mulyawan Arya atau yang akrab disapa dengan Gajah adalah politikus kelahiran Denpasar 12 Juni 1981. Dia menempuh pendidikan di SD Negeri 28 Pamacitan, SMP Negeri 7 Denpasar dan SMP Negeri 7 Denpasar. Politikus Partai Gerindra itu juga mendapat gelar Magister Hukum S2 dari Universitas Dewi Jendra pada 2016. Dia mendapat gelar sarjana dari Ekonomi STIF Malang Ceruara pada 2003. Pengalaman organisasi The Gajah aktif mengikuti berbagai organisasi. The Gajah menjabat sebagai pendiri dan ketua Harian Pemuda Bali Bersatu sejak 2004. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil ketua Resimen Jala Satria Garuda Bali dan Tidar Provinsi Bali. The Gajah juga dipercaya sebagai ketua DPC dari Partai Gerindra. Karir politiknya semakin melesat setelah ditunjuk sebagai ketua DPD Gerindra Bali pada periode 2021 sampai 2026. Selain aktif mengikuti organisasi masyarakat dan partai politik, The Gajah juga dikenal sebagai seorang petinju. Ia menjabat sebagai ketua Pertina Denpasar pada 2017 sampai 2021 dan ketua Pertina Bali pada 2021 sampai 2026. Untuk visi mewujudkan Bali Dwipa Jaya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, produktif, inovatif, aplikatif, dan berpihak pada rakyat melalui penegakan hukum dan HAM. Mewujudkan tata kelola ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, dan berkeadilan dengan menegaskan
mengentaskan kemiskinan serta memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja di Bali, mewujudkan tata kelola desa adat yang otonom dan adaptif, sambil tetap memperkuat seni dan budaya tradisional Bali, mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan untuk generasi emas Indonesia, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berdaya guna dan berkualitas kelas dunia, mewujudkan masyarakat Bali yang cerdas, unggul, produktif, berbudaya dan berkarakter, serta menjamin perlindungan dan partisipasi perempuan di berbagai sektor pekerjaan, termasuk pendidikan, olahraga pemuda dan perempuan, mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang ekonomis dan produktif untuk mendukung kemajuan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan, mewujudkan masyarakat Bali yang sehat, sejahtera, dan bahagia melalui tata kelola kesehatan yang berkualitas dan berbasis layanan, mewujudkan tata kelola pariwisata dan pertanian yang bersinergi untuk mensejahterakan masyarakat berbasis pada kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Togel Navigation Coaster Guild resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Bali 2024 dengan 61,46% suara. Diikuti oleh dua kontestan. Kedua pasangan calon tersebut yakni duet Made Riawan Arya Putu Agus Suratiana atau yang disingkat Mulia Pas, dan Wayan Koster I Nyoman Giri Pirasta atau yang disingkat Koster dan Giri. Berdasarkan hasil pengundian nomor urut yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Bali, duet Mulia Pas mendapat nomor urut 1 dan duet Koster Giri mendapat nomor urut kedua. Kedua cagup dan cawagup Bali itu akan memperebutkan 3,28 juta suara yang tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk Pilkada 2024. Visi dari paslon nomor urut 2 namun set Kerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan dalam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia. Skala sakala menuju kehidupan krama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpolanya, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Niskala sakala berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Satkert yaitu Atma, Kerti Siagara, Kerti Daru Kerti, Warna Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti. Memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi dasar adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan krama Bali yang meliputi parahyangan, pawongan, dan palemahan. Memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali melalui penguatan, perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali, serta pelestarian pelaku kebudayaan Bali. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Membangun sumber daya manusia Bali unggul, SDM Bali unggul, yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional, dan bermoral, serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Menghasilkan tenaga kerja dan wirausaha yang tangguh, kompeten, produktif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Memastikan tersedianya layanan pendidikan yang terjangkau, rata,
adil dan berkualitas, serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun, sekaligus meningkatkan angka partisipasi dasar pendidikan tinggi, mempercepat pengembangan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk wilayah dan pasraman di desa, menjadikan generasi muda atau milenial dan Gen Z sebagai garda terdepan membangun peradaban masa depan di Bali, memajukan keolahragaan Bali yang unggul dan berprestasi tinggi secara nasional dan internasional, meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenaga kerjaan Krama Bali, mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan terpenuhnya kebutuhan sandang pangan bagi kehidupan Krama Bali. Ketua Bawaslu Bali, Satu Putu Agus Tirta Suguna saat menghadiri pleno penetapan pemenang Pilgub Bali 2024, poster Giri resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Bali 2024 dengan perolehan rata-rata 61,46% suara. Denpasar, Bawaslu Bali, Komisi Pemilihan Umum KPU Bali menggelar rapat pleno penetapan pemenang pemilihan Gubernur Pilgub Bali 2024. Pasangan calon paslon nomor urut 2 Wayan Koster dan Nyoman Giri ditetapkan sebagai Gubernur Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025 sampai 2030. Pilgub Bali 2024 diikuti oleh 2 pasangan calon paslon, yaitu duet Koster Giri berhadapan dengan paslon nomor urut 1 Made Mulyawan Arya Putu Agus Sundrayan. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Bali untuk Agus Tirta Suguna menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seluruh tahapan pemilihan Gubernur Pilgub Bali 2024 yang berlangsung secara demokratis, transparan, dan damai. Menurutnya, keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Bali untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Wayan Koster dan Nyoman Giri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali terpilih periode 2025 sampai 2030 dengan perolehan suara 1.413.604 suara atau 61,46% dari total suara sah, merupakan hasil yang mencerminkan aspirasi masyarakat Bali.